Baik, selamat datang di Radar Bojonegoro. Pada episode yang lalu kita telah membahas besarnya APBD Bojonegoro sebesar 7,9 triliun. Sebagian besar APBD itu berasal dari sumbangan dana bagi hasil migas. Sebagaimana kita ketahui, Bojonegoro itu memiliki sumber migas yang besar, yaitu yang dari Kecamatan Gayam yang dikelola oleh ExxonMobil. Itulah yang membuat Bojonegoro memiliki APBD yang cukup besar. Selain itu juga ada beberapa sumber-sumber migas yang ada di Sukwati, yang ada di Wonocolo, dan lain-lainnya juga cukup menyumbang APBD Bojonegoro ini menjadi cukup besar. Pertanyaannya, apakah APBD yang besar itu sudah berpengaruh terhadap kesejahteraan warga? Mari kita bahas. Oke, sesuai data Badan Pusat Statistik Bojonegoro yang diterbitkan Radar Bojonegoro pada tahun kemarin ya, awal-awal tahun ini ya, tahun 2002, selama 2024 itu jumlah warga miskin di Bojonegoro masih ada 147.333 jiwa. Paling banyak itu ada di 3 kecamatan, itu di Gunung Edem sebanyak 5.239 jiwa, di Kecamatan Ngasem ada 4.837 jiwa, di Tambarjo ada 3.631 jiwa. Itu adalah data kemiskinan yang diterbitkan BPS. Pemirsa bisa membacanya di radarbojongegoro.com. Kemudian di Bojonegoro juga masih ada pengangguran. Data di Snaker selama 2024 menyebutkan ada 1.739 jiwa orang pengangguran di Bojonegoro. Artinya apa? Mereka itu masih berusaha mencari kerja. Didominasi oleh lulusan SMA dan SMA. Jumlah itu cukup banyak sebenarnya. Tentu juga ada lulusan sarjana yang dari situ. Mereka hari ini sampai hari ini mereka masih belum mendapatkan pekerjaan. Nanti juga akan bertambah lagi. Kenapa? Karena lulusan SMA, SMK itu juga akan bertambah belasan ribu. Mereka tentunya juga akan bersaing mendapatkan pekerjaan. Nomor 3, masih banyaknya pengamen dan pengemis di Bojonegoro. Ini sesuai berita yang diterbitkan Radar Bojonegoro kemarin, bahwa banyak warga Bojonegoro itu yang mengeluh banyaknya pengamen dan pengemis di tempat umum, baik di lampu merah, baik di alun-alun, baik di beberapa trotoar-trotoar, itu di perumahan-perumahan itu pengamen, pengemis itu jumlahnya banyak sekali. Nah, apakah migas, apakah APBD yang besar itu sudah berpengaruh pada kesejahteraan warga Bojonegoro? Jawabannya masih belum, bukan berarti tidak ya, tapi masih belum. Ini tentunya menjadi ironi sebenarnya bagi kita semua ya, bahwa Bojonegoro memiliki APBD yang besar sekali. Sejak kapan? Sejak tahun 2018. Di edisi yang lalu kita sudah membahasnya. Mulai tahun 2018, Bojonegoro itu mengalami lonjakan APBD yang sangat besar. Sebelumnya, APBD Bojonegoro itu ya sama dengan kabupaten tetangga, sama seperti Lamongan, seperti Tuban, seperti Blora. Kisaran 3 triliun, 3,2, 3,1 begitu. Tapi ketika produksi migas itu mencapai puncaknya tahun 2018 itu, maka APBD Bojonegoro melonjak dari 3 menjadi 5, kemudian tahun berikutnya menjadi 6, tahun berikutnya menjadi 7, sekarang itu menjadi 7, menjadi hampir 9, 7, hampir 8 triliun. Kenapa? Karena setiap tahun mendapatkan suplai, mendapatkan dana bagi hasil migas. Untuk diketahui ya, migas di Bojonegoro ini ada di kawasan Blok Cepu ya, di Kecamatan Gayam itu dikelola oleh ExxonMobil. Itu langsung dananya itu tidak diambil oleh Pemkab ya, tapi dananya itu langsung disetorkan di pusat ya. Pusat itu kemudian membaginya menjadi dana bagi hasil migas. Daerah penghasil migas itu mendapatkan berapa-berapanya itu rumusnya ada di sana. Nah, tapi setiap tahun Bojonegoro itu mendapatkan 1,5, 1,9 sampai 2 triliun itu setiap tahunnya. Bayangkan, APBD yang dulunya hanya 3 triliun, kemudian melonjak menjadi 5, menjadi 6, menjadi sekarang itu 7,9 triliun. Nah, ini menjadi ironi sebenarnya. Dengan APBD yang sangat besar selama 2018 sampai sekarang, sampai berapa tahun ini? 8 tahun ini. Tapi, ya itu tadi, ada kemiskinan masih lumayan, pengangguran juga masih banyak, dan juga pengamen dan pengemis di mana-mana masih banyak. Ini yang menjadi ironi sendiri bagi kita. Apa sebenarnya yang salah sebenarnya? Apakah memang APBD yang besar itu belum dikelola dengan baik? Apakah APBD yang besar itu memang belum bisa memberikan efek yang bagus untuk masyarakat gitu? Apakah memang masyarakat sendiri yang mereka nggak mau sebenarnya dengan perubahan? Tapi kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas pemerintah itu dengan APBD yang besar itu dia sudah membangun banyak hal, dia sudah membuat banyak program. Pertama, membangun infrastruktur. Tentunya infrastruktur itu tidak asal bangun ya.
Membangun infrastruktur jalan, jembatan tujuannya adalah membuat akses masyarakat agar hasil ekonomi masyarakat itu juga bisa terdistribusi dengan baik. Kedua, memberikan santunan-santunan. Nanti banyak program pemerintah itu yang tahun-tahun sebelumnya itu memberikan santunan kematian, namanya santunan duka, memberikan bantuan pangan, apa itu BPNT, kemudian memberikan santunan tunjangan-tunjangan kepada perangkat-perangkat desa RT apa gitu, tunjangan kepada markot itu juga banyak sekali. Nah, artinya itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menstimulus masyarakat agar masyarakat itu juga menjadi sejahtera gitu. Tapi sepertinya itu masih belum maksimal, masih diperlukan yang effort yang lebih lagi. Kemungkinan besar bahwa program-program yang tadi itu masih belum tepat untuk mengangkat kemiskinan. Memang program untuk mengangkat kemiskinan itu hal yang tidak mudah. Bayangkan, mengangkat satu orang untuk menjadi orang miskin untuk menjadi sejahtera itu sulitnya minta ampun. Artinya orang miskin kemudian dia disejahterakan, dia yang awalnya tidak memiliki penghasilan, kemudian disejahterakan dia memiliki penghasilan, kemudian dia memiliki rumah, memiliki kendaraan yang bagus, memiliki kehidupan yang lain, itu sulitnya minta ampun. Satu orangnya sulitnya minta ampun, apalagi dengan jutaan warga Bojonegoro ini tentunya sangat berat, tidak mudah tentunya. Diperlukan effort yang lebih, diperlukan program-program yang tepat, yang bisa langsung mengena. Yang tentunya juga tidak bisa singkat waktunya, tidak bisa setahun, tidak bisa 2 tahun, itu artinya jangka panjang. Tentu dalam jangka 2018 sampai 2025 ini juga sangat panjang, artinya begitu. Tapi ini juga perlu lebih panjang lagi, agar program itu tepat sasaran. Nggak bisa program itu 1 tahun, orang ini yang dulunya miskin punya jadi kaya, nggak mungkin. Tentu bisa bertahun-tahun agar orang-orang yang tadi yang kita sebut tadi, jumlah yang tadi 147.000 tadi, sekian tadi, bisa menjadi sejahtera itu tentunya juga tidak mudah. Untuk mengangkat mereka menjadi kaya, menjadi sejahtera, tentunya juga perlu waktu yang cukup lama. Kemudian di Bojonegoro juga masih minim investasi ya. Kita bisa lihat di Bojonegoro ini masih belum banyak pabrik-pabrik itu berdiri. Jadi belum banyak pabrik itu berdiri, mungkin sudah ada tapi belum banyak. Dibangunnya infrastruktur, dibangunnya jalan yang mulus, jembatan penghubung dan itu belum menarik minat investor atau pabrik-pabrik besar itu untuk membangun pabriknya di sini. Ini yang menjadi PR sebenarnya bagi pemerintah. Mungkin pemerintah bisa mendatangi mereka, langsung menawari mereka, memberikan kompensasi, membangun kawasan industri, agar apa? Agar mereka menanamkan pabriknya di sini, membuat pabriknya di sini. Jika pabriknya itu dibangun di sini, maka tingkat pengangguran juga akan lebih sedikit. Artinya mereka yang selama 2024 kemarin ada 1.739 orang itu yang mencari pekerjaan itu, mereka nggak kemana-mana gitu. Mereka akan ada di sini, mereka bekerja di sini begitu. Bahkan orang-orang luar juga akan bekerja di sini. Jadi tingkat pengangguran ketika ada investasi masuk, tingkat pengangguran juga akan berkurang. Itu salah satu yang rumus-rumus yang bisa diterapkan. Gitu. Tentunya juga masih ada program-program pemerintah yang lain yang bisa nanti digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kita tunggu aja apakah dengan dana yang sebesar itu masyarakat Bojonegoro ini akan lebih sejahtera. Karena tentunya itu potensi yang luar biasa sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.